Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam Hub Bacerita. Ini adalah sebuah inovasi dari tim Kanwil Bungam Sulawesi Utara dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa istimewanya, Bapak Haru Tamtono. Beliau adalah Widya Iswara, ahli utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selamat malam. Malam Bapak Kanwil. Luar biasa. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa Pak. Kita ngobrol nyantai agar kami tim dari Kanwil Sulawesi Utara mendapatkan inspirasi dan aspirasi. Ada beberapa hal yang ingin saya gali dari Bapak. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Oke. Bapak merintis karier mulai dari bawah. Dan saat ini Bapak menjadi seorang Widya Iswara. Pasti ada trik sehingga Bapak dipercaya oleh pimpinan mengemban amanah dari satu ke satu yang akhirnya saat ini Bapak menjadi Widya Iswara. Monggo. Baik, Pak Kanwil, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Hub Bacerita yang saya hormati, saya banggakan, dan lebih khusus Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang saya banggakan. Saya merasa berbesar hati. Amin. Pada hari ini diberi kesempatan oleh Pak Kanwil untuk bacerita istilahnya. Pak Kanwil, apa yang bisa ditanyakan Pak Kanwil ini kalau diceritakan memang panjang ya. Karena perjalanan tugas saya ini sampai dengan dari pengangkatan sampai dengan hari ini, kalau dihitung perjalanannya itu mungkin sudah 40 tahun. 40 tahun. Nah, dalam kurun waktu 40 tahun saya ingin bersyukur pada Tuhan. Amin. Pertama, telah diberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di jajaran pemasyarakatan. Karena saya basic awal penempatan tugas saya adalah di pemasyarakatan. Saya adalah lulusan Akademi Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM tahun 1983, dan dalam perjalanannya saya juga tidak pernah bercita-cita gitu ya, bermimpi dalam pengabdian ini saya akan sampai pada karir atau jabatan seperti apa. Karena buat saya yang namanya pengabdian itu ikhlas saja gitu. Ikhlas, tulus, tidak pernah mengharapkan dari apa yang kita lakukan untuk mendapatkan imbalan, baik itu penghargaan, baik itu finansial, apalagi jabatan. Jadi kalau sampai dengan hari ini saya masih mendapat amanah sebagai Widya Iswara ahli utama Kementerian Hukum dan HAM, buat saya itu adalah jalan Tuhan. Karena saya tidak pernah bermimpi untuk berkarir sampai di usia 65 tahun. Apalagi sebelum menjadi Widya Iswara ahli utama ini, jabatan saya adalah staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang penguatan reformasi birokrasi yang merupakan jabatan eselon 1. Jadi kalau Pak Kanwil menanyakan apa kiatnya, memang tidak ada kiatnya. Kiatnya cuma ikhlas saja. Buat saya semuanya adalah jalan Tuhan. Begitu Pak Kanwil. Oke Pak.
Ada yang kedua yang ingin saya gali terkait dengan bagaimana upaya kita, kalau kita melihat dari organisasi besar Kementerian Hukum dan HAM ini, kader-kadernya ini sebetulnya sangat banyak, memiliki kader yang sangat banyak, dan kompetensi itu tidak diragukan. Tetapi kadangkala organisasi tidak hanya butuh itu, ada butuh kelebihan dari kader-kadernya. Yang ingin saya gali, Pak, upaya kita untuk mendorong agar kader-kader ini menghasilkan karya-karya yang terbaik bagi organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang paling cepat untuk bisa dilaksanakan. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Pak Kakanwil, dan sebetulnya ini juga menjadi passion saya ya. Luar biasa. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa aparatur sipil negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran 1 tahun. Nah, kalau ditanya kompetensi apa sih yang diperlukan untuk membentuk sikap dan perilaku ASN untuk melaksanakan fungsinya? Nah, tentu kita sama-sama tahu bahwa fungsi ASN kita ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, untuk bisa melaksanakan ketiga fungsi ini, ASN harus memiliki kompetensi yang memadai. Di dalam undang-undang itu, Pak Kakanwil juga mungkin juga sangat maklum, ada 3 kompetensi yang harus dibangun: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Nah, buat saya, ketiga kompetensi ini penting. Tapi kalau ditanya mana yang paling penting dari ketiga kompetensi tersebut, menurut saya adalah kompetensi sosiokultural. Karena apa? Kepintaran, kemampuan teknis, ya, kecerdasan manajerial itu bisa dipelajari. Tapi kalau kompetensi sosiokultural yang berkaitan dengan attitude, yang berkaitan dengan disiplin, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika dan perilaku itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu, kalau dari kacamata saya, bagaimana tunas-tunas muda pengayoman yang pada dasarnya secara formal memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup tinggi, ya sekarang bicara S2, S3 di Kementerian Hukum dan HAM, itu bukan sesuatu yang langka, sudah banyak. Tapi untuk bisa pintar diimbangi juga dengan kompetensi sosiokultural. Nah, ini sebetulnya PR. Jadi jangan sampai dia pintar, dia cerdas, dia terampil, tapi dia tidak punya sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan pelayanan publik yang memadai. Jadi menurut saya kunci utamanya ini bagaimana membentuk sikap dan perilaku ini. Oleh karena itu, penguatan terkait kode etik dan kode perilaku ASN, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, kita punya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang harus terus disosialisasikan dan diperkuat. Karena kalau mereka sudah memahami dan mengimplementasi kode etik dan kode perilaku ini, maka peningkatan kualitas pelayanan publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM pasti bisa dilakukan. Dan ini saya melihat potensi untuk berkembang dan maju itu luar biasa. Tinggal bagaimana para pimpinan di setiap level bisa menjadi role model agar bisa menjadi contoh, menjadi panutan di dalam menunjukkan sikap perilaku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pelayan publik yang handal.
luar biasa. Satu lagi, ketika kita bicara tentang output itu tidak terlepas dari proses awal di mana seseorang atau individu atau organisasi itu merencanakan bahwa output itu sebagai bagian terpenting, tetapi lebih penting lagi dari proses awal perencanaan. Ketika kita membuat rencana yang bagus, kita laksanakan dengan bagus, pasti menghasilkan sesuatu yang bagus. Tetapi untuk melaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai dengan output maupun outcome-nya, pasti dibutuhkan semangat, loyalitas, kerja terhadap organisasi. Saat ini kita masih melihat kader-kader kita dalam rangka menggerakkan organisasi itu semangatnya, kepeduliannya itu masih kalau kita bilang masih standar-standar saja. Ada clue-clue yang Bapak ingin sampaikan untuk generasi kita? Ya, Pak Kakanwil dengan pengalaman menjadi pimpinan tinggi Pratama tentu sudah banyak memotret ya bagaimana tim kerja merencanakan suatu kegiatan. Jadi saya sebetulnya juga cukup konsen dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil bahwa dalam proses perencanaan itu ada satu kegiatan manajemen yang tidak boleh terlepaskan, yaitu monitoring dan evaluasi atau evaluasi. Hanya yang kita lihat sekarang ini selalu tim yang bekerja melaksanakan perencanaan tersebut hanya melihat evaluasi dan monitoring itu di bagian akhir. Padahal sejak kita memulai merencanakan suatu kegiatan, pada saat itu proses monitoring sudah berjalan. Diikuti secara periodik dengan evaluasinya. Nah, kalau mekanisme ini bisa dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka output dan outcome dari perencanaan suatu program atau kegiatan yang direncanakan itu pasti akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan dari perencanaan kegiatan yang dimaksud. Jadi intinya bagaimana sejak proses awal perencanaan itu dilakukan, monitoring itu berjalan terus sampai kalender kerja pelaksanaan program itu selesai. Ya, ini yang kita lihat dalam prakteknya kan selalu kita melihatnya di ujung. Ya, selalu melihat hasilnya. Saya juga sepakat dengan Pak Kakanwil bahwa hasil baik, proses juga baik. Nah, ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi itu harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Pemirsa, dari HUB Bacerita pada hari ini ada 3 intisari yang menjadi inspirasi dan aspirasi buat tim Kanwil Umam Sulawesi Utara. Yang pertama, apapun yang dilakukan dimulai dari rasa bersyukur. Rasa bersyukur ini dampaknya terhadap pola kerja kita, kehidupan kita ini sangat luar biasa. Rasa bersyukur pasti dibarengi dengan kerja ikhlas. Ini yang harus menjadi inspirasi kita. Yang kedua, bahwa kompetensi, skill itu tidak cukup dalam rangka kita membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan. Ada satu bagian yang memang harus menjadi catatan dan itu harus kita lakukan. Attitude, sosial kultur itu penting. Budaya, kita memiliki budaya yang sangat luar biasa. Dan dengan budaya yang kita miliki itu menjadi bagian karakter dari kehidupan kita sehari-hari. Maka etika berorganisasi itu sangat penting.
Yang ketiga, ketika kita bicara sebuah organisasi, pasti di dalamnya ada proses yang harus kita lalui. Dan setiap tahapan proses dalam kehidupan kita berorganisasi, evaluasi, monitoring, itu menjadi bagian penting yang setiap saat harus kita lakukan. Tanpa ada evaluasi, kinerja kita tidak akan bisa kita ketahui di mana titik lemahnya, di mana yang harus kita kuatkan, di mana yang harus kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Kanwil, luar biasa.